Ketika Amerika itu datang, bayar 300.000 masuk, per kilo. datang 300.000. Bayarnya kemana? Bayar ke Bank Persepsi. Iya, Bank Sulut itu. Bank Sulut itu. Jadi 200.000 sisa kan? Petani dapat lagi itu. Nah, potong dulu untuk bank, Bank, ya. misalnya 50, Ya. misalnya provinsi dapat Ya. PAD lah, toh. PAD, ya. 50. Ya. Jadi kan sudah ada yang dirintis, Betul. tapi belum optimal bekerjanya. Ya. People, salam sejahtera bagi kita sekalian, masyarakat Sulawesi Utara yang kami cintai dan kami banggakan. Di saat ini, MP Talks, Manado Post Group menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa, yang merupakan calon gubernur Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Bapak Eli Engelbert Lasut, atau kita kenal sapaan hari-hari E2L. Sudah hadir bersama-sama dengan kita. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Eli. baik, Tom. Baik, baik. Sehat, Pak? Kuat? Sehat, Sibuk sehat. sekali ini ya, Pak. Persiapan makin dekat ini bulan November ini kan berarti Iya. kurang 2 bulan ini. Iya, betul, betul. Jadi di kesempatan ini kami membahas topik soal rencana atau strategi apa yang mungkin sudah tersusun dalam visi misi yang sudah disiapkan oleh Bapak Eli yang siap bertarung dalam pemilihan gubernur nanti, yaitu ada 3 hal yang menjadi kebutuhan mendasar manusia, ya termasuk dalamnya ya manusia Sulawesi Utara, yaitu masalah pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, atau dalam statistik itu dikenal dengan income per kapita masyarakat. Jadi kesempatan ini kami akan menanyakan 3 hal tersebut. Apa rencana strategi apa yang akan dilakukan oleh Pak Eli Lasut ketika nanti dipercayakan oleh masyarakat Sulawesi Utara menjadi gubernur Sulawesi Utara untuk periode 5 tahun ke depan, yang kemungkinan bisa sampai 2 periode. Apa strateginya di 3 kebutuhan mendasar manusia ini, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Oke, menyingkat waktu, kita langsung kepada Pak Eli. Ya. Jadi kami ingin menanyakan mulai yang pertama, yang pendidikan. Apa Pak Eli punya rencana untuk menyiapkan sumber daya manusia di Sulawesi Utara ini juga untuk menselaraskan dengan RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2045, yaitu menyiapkan Indonesia Emas. Berarti seluruh provinsi juga harus dipersiapkan. Khusus Sulawesi Utara, bagaimana Pak Eli mau mempersiapkan Sulut Emas untuk Indonesia Emas di 2045. Jadi memang 2045 itu jauh, tapi ketika Pak Eli terpilih nanti 2025, diperkirakan 2 periode berarti akan berakhir 2035. Ya, amin ya Pak. Amin. Ya, jadi ada 10 tahun sisa, tinggal melanjutkan untuk menuju sama-sama Sulawesi Utara Emas untuk Indonesia Emas. Khusus sumber daya manusia, dalamnya pendidikan dan lain sebagainya. Silakan Pak Eli, apa strategi nanti mau tingkatkan? Iya, yang pasti kita melihat potensi serta kewenangan. Jadi seorang gubernur itu wewenang terhadap pendidikan itu berada pada menengah atas, atau SMA ke atas, dan juga aksesnya juga ke perguruan tinggi. Tentunya yang pertama kita harus mempersiapkan adalah melihat kondisi. Situasi. Kita mengharapkan ada pemerataan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh warga atau anak-anak muda di Sulawesi Utara. Nah, untuk mengakses ini, kenyataannya hari ini saya melihat bahwa ada beberapa SMA yang begitu membludak. Orang menginginkan itu, orang ingin sekolah di situ karena fasilitasnya, karena SDM, sumber daya pengajarnya, peralatannya.
Itu semua orang ingin kemudian anaknya sekolah di situ untuk kemudian bisa mendapatkan tempat berjubel. Tapi ada Sekolah di sisi unggulan. lain sekolah-sekolah yang lain itu tidak diminati. Kosong. Bahkan ada kurang lebih kalau tidak salah ada beberapa 9 kah SMA yang kosong, tidak ada peminat. Nah ini artinya bahwa ada hal yang harus dibenahi. Yang dibenahi ini ya antara lain pertama tentunya infrastruktur. Infrastruktur pendidikan itu penting untuk SMA itu supaya layak, nyaman dan kemudian bisa memenuhi standar-standar belajar mengajar yang baik. Hal yang kedua juga mengenai soal guru, pengajar, SDM di situ. Atau pengajar laboratorium, semuanya itu memang mesti disiapkan dengan secara terintegrasi antara infrastruktur pendidikannya dan SDM yang mengelola pendidikan itu. Dan kemudian proses belajar mengajar di situ betul-betul harus dilakukan secara profesional. Yang betul-betul ini bisa berorientasi. Sekarang orang orientasi pendidikan itu bukan cuma lokal lagi, atau bukan cuma sekedar orientasi nasional, kurikulum berbasis nasional, tapi ini sudah go public, sudah go internasional, yang kemudian itu harus disesuaikan. Nah, anak-anak muda kita sekarang ini akan menghadapi persoalan bonus demografi, di mana angka pencari kerja atau umur pencari kerja itu akan berada pada titik puncak, sedangkan kesempatan kerja itu berkurang dengan penguasaan IT. Maka tentunya target saya ke depan adalah supaya anak-anak muda ini betul-betul siap, kemudian bisa bisa menguasai IT. Dengan optimal, bisa melakukan komunikasi internasional supaya dia bisa membuka akses bukan cuma akses lokal tapi juga akses internasional. Dan itu sebenarnya tidak susah untuk dilakukan. Ini hanya soal perhatian dan infrastruktur SDM yang kita alokasikan. Mereka yang betul-betul bisa untuk mengelola satu sekolah itu kemudian memang betul-betul harus persiapkan benar mutunya, yang kemudian kita siapkan dan kita berikan pengertian soal target-target kita ke depan. Itu soal pendidikan menengah. Sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan yang disebut bonus demografi tadi, Tom. Begitu. Seperti itu. Jadi sepintas ini membentuk kualitas kualitas sumber daya manusia. Dan soal kuantitas ini, Pak. Kalau angka-angka kan mungkin data BPS, Bapak juga sudah sempat baca mungkin soal usia lama sekolah Sulawesi Utara itu kan 9 tahun kalau nggak salah. Apa strategi Bapak ini untuk menaikkan usia lama sekolah masyarakat Sulawesi Utara di 5 tahun nanti? Saya berpikir kita mengikuti saja, karena ini harus mengikuti program atau strategi nasional. Tentang kurikulum, tentang lama sekolah dan sebagainya, itu kita serahkan pada kebijakan nasional. Sehingga bagi seorang gubernur bahwa yang harus kita cemaskan itu adalah soal output. Bahwa output ini betul-betul harus sesuai dengan harapan. Karena kita melihat ke depan itu, Tom, kita akan menghadapi begitu banyak persaingan, begitu kompetitif. Sehingga anak-anak ini harus disiapkan secara kompetitif juga. Juga mampu untuk menghadirkan lulusan yang betul-betul berkualitas. Khusus untuk lanjutannya yaitu kurang lebih sekitar 50-an ribu sampai 60 ribu lulusan S1 itu kemudian setiap tahunnya. Nah, bisa dibayangkan bahwa dalam perhitungan ke depan nanti itu tahun 2027 ini akan mulai terasa dampak negatif dari bonus demografi. Maka kita pemimpin tidak boleh diam. Kita harus memikirkan itu. Jangan nanti kemudian ketika kita tidak kompetitif, lulusan SMA tidak kompetitif, lulusan S1 tidak kompetitif, akhirnya kita kemudian terbengkalai, kemampuan kita untuk mendapatkan kesempatan kerja menurun. Itu artinya kita membuat lahan pengangguran di Sulawesi Utara ini. Jika pengangguran tinggi, itu bisa terjadi kemiskinan yang tinggi. Dan ini menjadi tanggung jawab. Ini bukan cuma sekedar program seorang pemimpin, tapi ini tanggung jawab, Tom. Karena kita pelajari bersama,
berdasarkan perhitungan-perhitungan para ahli itu menyampaikan bahwa efek dampak bonus demografi itu mulai tahun 2027. Nah, masa ini adalah masa pemilihan pimpinan di Sulawesi Utara yang sangat strategis. Jika kita tidak menyiapkan konsep soal pendidikan yang mengarah pada output yang berkualitas, itu kita kemudian bisa terseret pada bisa jadi bumerang ini bonus demografi ini bisa jadi bumerang. Bisa jadi bumerang, Tom. Bukan potensi untuk kemajuan meraih opportunity, justru mereka akan jadi beban bagi pemerintah bahkan negara jika tidak disiapkan. Jadi konsepnya Pak Eli menyiapkannya dari mereka siap untuk bersaing di bahkan bukan cuma nasional, lokal, bahkan bersaing ke internasional. Dan sekarang memang perlu, tadi itu soal persiapan. Soal persiapan orang-orang untuk bisa sekolah dengan proses belajar mengajar yang berkualitas. Tapi juga soal kesempatan mengakses pendidikan. Nah, saya memiliki juga konsep untuk memberikan dukungan atau bantuan semacam beasiswa, tapi beasiswa itu tidak lagi pola lama, karena seperti saat sekarang ini contoh untuk sekolah di Norwegia, orang Indonesia itu tidak perlu bayar, mereka justru dibayar, mereka diberikan oleh pemerintah. Cuma persyaratannya mereka harus menguasai bahasa. Kemarin saya mengirimkan anak-anak sekitar 58 orang ke Jepang untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi persyaratan mereka harus ada pada posisi N4. N4 itu strata untuk bisa dikirim ke Jepang untuk bisa bekerja di sana. Nah, untuk mencapai itu harus ada biaya. Mempersiapkan anak-anak ini, apakah mereka datang ke Norwegia atau datang ke Jepang untuk sekolah atau untuk bekerja atau sekolah sambil bekerja, tetap persyaratannya sama, Tom. Bahwa mereka harus menguasai bahasa, menguasai attitude di sana. Dan itu harus dituntun, dibimbing. Dan itu butuh dana. Jadi kita sudah menghitung jumlah kebutuhan anak-anak yang pasca SMA atau pasca lulusan S1. Itu kemudian bisa mengakses pekerjaan ke luar negeri, kita harus memberikan dukungan. Bimbingan belajar, bimbingan bahasa, dan itu menjadi main program. Jadi program utama saya sekarang ini adalah soal SDM. Anak-anak muda di Sulawesi Utara ini saya tidak akan biarkan. Target saya sebutlah angka 10-an ribu. Saya akan coba memberikan kesempatan mereka ke luar negeri. Kirim sebanyak sekolah atau bekerja atau sekolah sambil kerja. Dan itu akan coba kita fasilitasi dengan dukungan bantuan pendidikan. Mereka bisa kita tuntun dengan biaya penuh dari pemerintah provinsi sampai dengan siap berangkat, siap akses pekerjaan atau siap menjalani pendidikan. Kemudian juga untuk berangkat ke sana ya nanti kita akan sesuaikan dengan kebijakan selanjutnya. Kita bisa memberikan dukungan penuh atau juga bisa dengan KUR. Itu kebijakan di provinsi. Misalnya atau seorang CSR dari CSR, boleh seperti itu, tapi yang paling mungkin saat sekarang ini jika mereka contoh bisa bekerja di Jepang misalnya. Ketika mereka sudah mendapat kontrak kerja, mereka bisa mengembalikan itu dalam bentuk kredit pendidikan, KUR seperti itu. Atau KUR itu jadi kredit pendidikan itu juga seperti itu bisa. Ini bergantung dari kebijakan bersama. Saya sudah memberikan usulan kemarin dalam rapat di Kemenko Equip untuk menyampaikan bahwa kalau bisa kartu prakerja ini itu gunanya juga adalah untuk menuntun, membimbing, mempersiapkan anak-anak yang bisa keluar negeri. Itu salah satu langkah kita untuk mencegah bonus demografi. Sehingga anak-anak muda di Sulawesi Utara bisa mendapatkan kesempatan belajar dan kesempatan bekerja. Itu betul-betul menjadi target utama saya jika masyarakat memberikan kesempatan saya memimpin Sulawesi Utara ini. Dan itu memang karena sudah sering saya lakukan. Di Kabupaten Talaut dulu saya mengirimkan 42 anak sampai di Australia. Ada di Amerika, ada di Italia. Mereka kemudian saya ikuti hari ini, mereka ada perubahan yang luar biasa. Soal etos kerja, soal mindset.
Jadi kalau kita mengirimkan mereka keluar untuk bekerja atau untuk sekolah, itu kemudian akan merubah etos, untuk kemudian merubah mindset, sehingga mereka kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi global hari ini. Begitu. Mereka sekarang di mana? Bekerja di Australia atau ada juga yang kembali Ada untuk yang membangun kampung halaman? Ada yang di Australia, ada yang di Jakarta, ada yang di India, ada di Prancis, ada juga di Manado sini. Yang bekerja ada di bank, bahkan ada di beberapa media televisi. Itu mereka sekarang sudah, dan saya mengikuti mereka. Bahkan ada satu yang ikut program itu jadi ahli mesin pesawat. Jadi pernah satu kali waktu dia memberikan penjelasan tentang mesin pesawat amfibi di muka Presiden Jokowi. Nah, anak ini kemudian diambil oleh IPTN dan kemudian disekolahkan lagi ke Jepang untuk ambil S3. Sampai saat sekarang ini saya masih suka mengamat-amati mereka, perkembangan mereka yang tentunya membanggakan hati. Dan saya inginkan paling rendah saya punya satu tekad, paling kurang 10.000 anak Sulawesi Utara di Sulawesi Utara ini bisa mengenyam pendidikan, kerja atau pendidikan sambil bekerja di luar negeri. Target ke mana tadi? Jepang, bisa Australia, ke Jepang, ke Australia, ke Amerika, Inggris, ke Eropa, Norwegia. Inggris, tapi dalam perlindungan. Jadi mereka itu bekerja dalam perlindungan BP2MI, misalnya Badan Perlindungan Pekerja Migran, yang tentunya akan berikan pengawasan sehingga ini tidak menjadi seperti pengiriman tenaga kerja ilegal yang berdampak negatif pada anak-anak itu. Begitu. Itu rencana saya, Tom. Luar biasa. Soal meningkatkan sumber daya manusia lewat pendidikan dan juga memberikan mereka kesempatan kerja dan juga memberikan mereka kesempatan untuk sekolah. Dan kesempatan kerja memang bukan cuma di luar negeri sana. Kita juga harus memperbaiki potensi ekonomi yang ada di kabupaten kota, di desa. Itu semua harus kita perbaiki juga, Tom. Betul. Artinya jangan sampai anak-anak muda yang di kampung atau di desa ini itu berorientasi urban. Mereka akan datang ke kota untuk mencari pekerjaan karena pala, cengkeh yang tidak ada harganya juga tidak menguntungkan. Mereka kemudian akan seperti dipaksa pindah ke kota. Dan itu yang membuat potensi pengangguran yang besar. Maka kita harus mencegah ini, yaitu dengan melakukan upaya supaya harga kopra, pala, cengkeh ini bisa menguntungkan. Tidak kalah dengan besar honor atau gaji seorang PNS misalnya. Swasta atau paling kurang kan seperti itu. Sehingga mereka mau untuk bekerja, untuk memanfaatkan pala, cengkeh yang ada di kampung, atau di pertanian, atau di perikanan. Begitu, Tom, maksud saya. Ini jadi ada 3 topik kan, Pak. Jadi yang Pak Eli jelaskan ini, yang pertanyaan saya ketiga, kita langsung aja jadi karena Eli sudah singgung bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, yaitu kesejahteraan atau income per kapita. Pendapatan masyarakat ini kan sumbernya macam-macam, ada pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan lain sebagainya, misalnya ekspor atau pariwisata atau investasi. Gimana strategi Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara ketika Bapak jadi gubernur nanti? Iya, jadi persoalan paling utama yang sering kita dengarkan itu antara lain soal yang paling utama adalah muara. Yaitu soal harga. Harga cengkeh, pala, dan kopra yang katanya selalu mengikuti harga pasar. Memang itu seperti itu. Bahwa harga itu akan harga pasar. Tapi kalau diingat, Tom, misalnya contoh, hari ini harga cengkeh hari ini, taruhlah misalnya 100.000 misalnya contoh. Tapi ketika panen dan kemudian sudah siap jual, 3 bulan kemudian sudah dari kuku tikus sampai dan dengan sudah dipetik dan sudah dijemur, siap jual, harganya turun. Itu biasa. Karena ketika jumlah produk itu sedikit, maka harganya tinggi. Tapi ketika produknya banyak, maka harganya turun. Itu biasa. Itu namanya
hukum ekonomi seperti itu. Hukum pasar. Hukum di pasar Ya. begitu. Jadi, nah sekarang bagaimana cara kita untuk supaya ketika kita dari kuku tikus harganya 100.000, Ya. tapi kemudian bisa bertahan terus sampai panen dan kemudian bahkan melipat 2 atau mencapai harga tertinggi ketika mereka menjual cengkehnya. Begitu. Nah sekarang saya selalu menyampaikan ini bahwa kita sekarang ini tidak bisa lagi melakukan perdagangan manual begitu. Jadi manual itu maksudnya orang kemudian jual ke kok 1, ke cik 2, ke om 1, om 2 dan sebagainya, dan akhirnya ketika ada potongan harga kemudian akan jadi semakin berkurang begitu. Nah, sekarang ini yang saya maksudkan, bagaimana mencegah ketika produk itu meningkat, jumlahnya semakin banyak, maka harganya justru tinggi, mendapatkan akses harga internasional. Caranya yaitu tidak bisa jauh dari situ, yaitu e-commerce. E-commerce ini perdagangan berbasis elektronik, Tom. Caranya adalah ya kita masuk seperti contoh misalnya, kadang orang pasar tidak komoditi menggunakan pasar komoditas ini. Ketika orang akan masuk pada pasar komoditas, maka dia akan mendapatkan harga tertinggi, harga kontrak. Sebagai contoh misalnya, saya sebagai gubernur, saya akan mengumumkan atau menyampaikan kepada pihak bursa komoditas bahwa ada 10.000 ton cengkeh pada bulan Oktober misalnya, atau pada bulan November misalnya, contoh. Tapi sekarang kita belum memiliki 10.000 itu. Yang ada baru kuku tikus tadi, baru bertumbuh. Sudah kelihatan pokoknya. Nah sekarang untuk masuk diperdagangkan di bursa komoditas, bagaimana caranya? Ya kita harus bisa untuk meyakinkan mereka dengan surat berharga, yaitu obligasi. Nah berarti e-commerce ini kan harus dengan obligasi. Obligasi itu harus menggait perguruan tinggi atau akademisi. Mereka lah yang kemudian melakukan penelitian, berdasarkan hasil penelitian bahwa disampaikan bulan November akan ada 10.000 ton cengkeh misalnya. Itu kan seperti itu. Jadi ketika masuk obligasi itu ke bursa komoditas, maka yang di situ itu kemudian akan tergambar itu hasil penelitian dari akademisi dan disetujui oleh pemerintah. Maka dia menjadi surat berharga yang dianggap bisa dipercaya. Sehingga ketika itu bisa dilelang harganya. Lelang masuk bursa komoditas. Ini ada cengkeh 10.000 pada bulan Oktober. Sulawesi Utara. Ketika kita misalnya tenderkan bulan ini kan perlu waktu. Jadi otomatis ketika kita masuk dalam bursa komoditas ini, kemudian Prancis bilang, kita 150. Ambil. Belanda bilang 200. Kemudian Filipina bilang 250. Kemudian Amerika bilang, kita 300. Maka putus di 300. Sebenarnya ini bedanya tidak jauh waktunya. Jadi 300.000 dengan 100.000 ini tidak beda jauh. Karena ketika putus 10.000 ton cengkeh Sulawesi Utara ini dengan harga 300.000, maka ini kebiasaan perdagangan internasional itu istilahnya adalah FOB, fix on board. Dibayar di atas kapal. Ketika kapal datang, dibayar di atas itu. Maka sama, Amerika itu kemudian, 10.000 ton cengkeh ya. Mereka akan datangkan kapal, bulan November tiba. Datanglah kapal Amerika itu, tiba bulan November. Nah sekarang bagaimana kita di sini? Sekarang undang-undang, kemudian disampaikan undang-undang perdagangan itu pakai resi gudang. Jadi resi gudang itu maksudnya untuk menghubungkan konsep ini. Jadi ketika Tommy ada cengkeh 1 ton, misalnya sudah kuku tikus ya, kira-kira 2-3 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian sudah kering, sudah perlu uang. Terus bagaimana? Saya sebagai gubernur akan menunjuk beberapa gudang. Masukkan di situ. Ditunjuklah tim yang kemudian akan mengukur kadar air, melakukan perdagangan biasa. Tommy bawa 1 ton di situ, kemudian diberikan resi. Resi itu ya di sini Tommy 1 ton dan sebagainya. Harganya berapa? Harga pasar.
Harga pasar 100.000. Iya. Maka Tommy membawa itu ke Bank Persepsi yang saya tunjuk. Nanti saya tunjuk Bank Sulut misalnya Iya, contoh. iya. Bayar 100.000 ke Tommy. Sudah Tommy bawa 100.000 kan untuk 1 ton. Nah, ketika masuk bulan November sudah 10.000 ton. Iya. Masuklah, datanglah kapal itu. Amerika itu. Ketika Amerika itu datang, Bayar 300.000 masuk, per kilo. datang 300.000. Bayarnya kemana? Bayar ke Bank Persepsi. Iya, Bank Sulut itu. Bank Sulut itu. Jadi 200.000 sisa kan? Petani dapat lagi itu. Nah, potong dulu untuk bank, Bank, ya. misalnya 50, Ya. misalnya provinsi dapat Ya. PAD lah, toh. PAD, ya. 50, jadi sisa 100.000 kan? Betul. 100.000 itu kembalikan ke Tommy. Tambah lagi ke petani. Iya, Wih, kembalikan. luar biasa Jadi ini kan konsep ini. dia akan mendapatkan harga, Mantap ini. harga maksimal. Iya. Dan itu Harga tertinggi itu. konsep biasa sebenarnya. Iya. Itu bukan konsep yang luar biasa sebenarnya. Iya, Karena sudah banyak dilakukan. sudah banyak dilakukan, hanya tidak dikoordinir Iya. oleh pemerintah untuk melindungi produk Petani. cengkeh Harga komoditi, atau komoditi harga andalan. komoditas andalan di Iya, Sulawesi Sulawesi Utara. Utara. Ini yang membuat saya berpikir bahwa Tom, saya akan mencoba melakukan ini Iya. supaya setiap kali Mantap. panen apakah cengkeh, pala kopra, Iya, dan sebagai semua, beberapa semua. komoditas lainnya, itu kita akan lindungi dengan pola ini. Komoditi andalan. Sehingga terutama. kita akan mendapatkan harga akses tertinggi, Iya. sampai dan dengan kemudian masyarakat bisa melakukan perdagangan sendiri. Karena sebenarnya itu sudah banyak dilakukan oleh Jarum, Iya, oleh bisa. Gudang Garam. Mereka sudah lakukan itu. Kenapa Masyarakat. pemerintah tidak? Dan kita juga diperintahkan sebenarnya melakukan pola seperti itu, yaitu e-commerce. Begitu, Tom. Kalau perlu, Pak, ini jadi menarik ya konsep Pak Eli ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Jadi antara lain petani ya. Memang petani itu mayoritas masyarakat Sulawesi Utara itu 60% adalah menggantungkan hidupnya dari pertanian. Mulai dari cengkih, pala, kopra, dan termasuk nelayan. Jadi untuk cengkih konsepnya bagus dan mungkin juga itu akan dilakukan di komoditi kopra, pala, dan komoditi ekspor lainnya. Jadi kalau bisa saya tambahkan ini, Pak. Jadi Sulawesi Utara ini bisa bikin pusat pasar komoditi di bukan lagi di Indonesia Timur, bahkan di kawasan Asia Pasifik. Ya, bursa namanya. Bursa pasar komoditas. Iya. Jadi Sulut ini ya yang pertama 3 komoditas andalan itu ya, cengkih, pala, dan kopra. Dan bukan tidak mungkin, Pak, Sulut juga memasarkan komoditi-komoditi yang tidak ada di sini. Ya. Misalnya ada di provinsi-provinsi lain, tapi kita yang jadi pasarnya. Kita yang perdagangkan ke luar negeri, mereka beli, tapi provinsi lain yang kirim. Nah, itu. Jadi kita bukan lagi provinsi lain, bahkan komoditas negara lain. Saya sempat berdiskusi oleh salah satu bankir. Dia mencontohkan ini Cayman Island. Mungkin Pak Eli pernah dengar. Salah satu pulau di kawasan Karibian, dikelola oleh Inggris. Tidak ada sumber daya alam di sana, dan mereka cuma menjadi pusat pasar komoditi. Dan seluruh bank di dunia buka cabang di situ. Ya, mungkin ke depan Sulawesi Utara semoga dimulai dari BPD dulu, bangun satu tower, di dalamnya seluruh mahasiswa yang yang tertarik untuk bermain saham. Kalau saya lihat kan banyak yang sudah mulai jual beli saham, walaupun hanya 100.000, 1 juta, tapi saya pantau di media sosial banyak yang daripada judi online, lebih baik mereka jual beli saham. Bukan tidak mungkin Pak Eli ke depan dengan konsep tadi, bikin satu wadah, ada satu lantai atau satu building itu di kawasan Boulevard, di dalamnya generasi-generasi muda Sulut yang suka bermain saham dan mereka yang memperdagangkan komoditi andalan di Sulawesi Utara dan komoditi andalan di provinsi lain. Betul sekali itu, Tom. Itu tambahan kami kalau konsep Pak Eli tadi dilaksanakan setelah jadi gubernur nanti. Jadi luar biasa itu. Dan kita ada lagi soal lain, soal meningkatkan income per kapita masyarakat.
fokus ke pertanian itu ya? Iya, jadi secara khusus juga dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, Ya. saya juga tentunya memiliki konsep untuk mengevaluasi Ya. semua peraturan bupati wali kota yang bisa membuat investasi Ya. atau gairah berusaha itu Ya. jadi menurun. Ada beberapa peraturan wali kota yang kemudian soal retribusi Ya, yang ya. terkesan mencekik leher, Oke. retribusi atau pajak yang terlalu Ya, mengada-ada begitu. Jadi ini kemudian akan jadi target saya nanti Ya, ya. untuk ditertibkan, Oke. karena mereka juga harus punya sense of belonging begitu Ya, ya, ya. terhadap persoalan masyarakat yang dalam hal ini mereka baru saja selesai dari COVID. Iya, Mereka iya, juga iya. baru selesai dari Pelaku usaha. upaya untuk mencegah terjadinya inflasi. Ya. Jadi sebagai gubernur misalnya, ya kita harus memberikan perhatian soal Iya. itu, karena kebanyakan itu juga menghambat atau membuat lesuh Iya, iya. kondisi berusaha dari warga masyarakat. Dan ini saya akan mencoba sepenuhnya mendorong agar supaya peraturan bupati, wali kota di Sulawesi Utara ini itu berpihak pada gairah investasi dan gairah Pelaku berusaha. Begitu. Iya. Wah, luar biasa. Jadi 2025 ketika Pak Eli jadi gubernur akan membangkitkan kembali dunia usaha di Sulawesi Utara yang kalau sekarang ini belum pulih total. Ya. Jadi setelah COVID ini ya mungkin baru 50% pulih. Jadi masih goyah. Ada yang sudah tutup, ada yang coba bangkit. Semoga dengan program kebijakan dari Pak Eli nanti ini semua pelaku usaha yang tadinya goyang ini bisa berdiri tegak, bisa mendapatkan keuntungan. Karyawan yang dirumahkan atau yang di PHK bisa dipanggil lagi untuk bekerja sehingga mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Jadi seperti itu ya Pak? Iya, betul. Karena memang bagian-bagian dari itu yang kemudian penilaian tentang pembangunan masyarakat atau Human Development Index itu kemudian akan bergantung dari dua hal tadi. Antara lain soal iklim investasi atau pertumbuhan ekonomi dan juga soal akses terhadap kesehatan. Nah, kalau soal di kesehatan ini, Om, ini pertanyaan terakhir ini, kesehatan gimana Pak? Saya berpikir bahwa sebenarnya ada satu hal yang menarik di Sulawesi Utara ini, yaitu kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kenapa saya kaitkan demikian? Karena kita harus mengetahui bahwa salah satu tuntutan para wisatawan itu, apalagi mereka yang berduit, yang mau melancong, mereka harus mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang optimal. Coba kita lihat Bali. Bali itu indeks pelayanan kesehatannya itu terbaik di Indonesia. Dia lebih tinggi dari Jakarta dan sebagainya. Karena apa? Itu kemudian akan berdampak pada suasana pariwisata di Bali. Dan bagaimana pelayanan, bagaimana kemampuan, bagaimana peralatan, bagaimana infrastruktur kesehatan, yang kemudian bisa menjamin iklim pariwisata itu berjalan dengan baik. Nah, kawasan ekonomi khusus di Minahasa Utara itu wajib, itu di backing dengan pelayanan kesehatan yang optimal. Sehingga saya kemudian akan berusaha supaya semua infrastruktur berjenjang dari pelayanan kesehatan itu dipastikan bisa sesuai dengan harapan, memiliki standar nasional paling kurang. Jadi mulai dari puskesmas, kemudian rumah sakit tipe D, tipe C, tipe B, dan kemudian juga ada Center of Excellence. Kita sudah saatnya membuat satu Center of Excellence secara khusus pelayanan kesehatan. Jadi tentunya kita tidak bisa menahan diri lagi untuk kemudian melengkapi semua peralatan. Sebagai contoh misalnya, Malaysia dulu banyak di antara mereka dokter-dokter satu angkatan sama saya. Mereka sekolah dulu di Unsrat, kemudian pulang di sana,
membangun pelayanan kesehatan yang luar biasa hari ini ada di Malaysia. Nah sekarang kenapa kita tidak? Kita memiliki rumah sakit teaching hospital, rumah sakit Malalayan dengan prodi-prodi yang lengkap. Ya. Kita tinggal menambah spesialistik dengan peralatan yang terbaik. Itu kemudian akan jadi center of excellence. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki misalnya CT scan dengan slice yang terbanyak, bukan orang kita yang ke Malaysia yang akan rujuk ke kita. Itu kan semua tentang pengelolaan peralatan kesehatan. Jadi kalau kawasan ekonomi khusus kesehatan itu, kita harus memiliki pusat-pusat rujukan dengan peralatan alat-alat kesehatan yang betul-betul diperhatikan oleh pemerintah, karena kita tidak bisa berharap dokter kemudian menyiapkan alat-alat itu. Kita juga tidak bisa membiarkan rumah sakit kemudian harus berjibaku dengan pengembalian atau profit atau sebagainya untuk menyiapkan alat-alat yang ratusan miliar kadang-kadang. Sehingga perlu ada perhatian. Sebagai contoh misalnya, kita tidak memiliki pusat penanganan kanker atau cancer center yang betul-betul optimal. Mesti tahu, Tom, angka kanker di Sulawesi Utara ini tinggi. Tapi mereka harus berusaha untuk mendapatkan pelayanan di cancer center di Jakarta dengan uang yang tidak sedikit. Mereka harus mendapatkan pengobatan, sinar, mereka harus mendapatkan terapi yang kemudian itu peralatannya tidak ada di sini. Kita harus ke Jakarta untuk penanganan itu. Sayang kita memiliki onkolog, ahli-ahli tumor atau ahli-ahli kanker yang ada di sini, tapi mereka tidak bisa bikin apa-apa karena peralatannya tidak cukup. Maka ini contoh cancer center itu juga menjadi salah satu target saya. Saya berusaha nanti jika masyarakat memberikan kesempatan jadi gubernur, ya kita akan membuat itu, Tom. Karena sudah ada yang dirintis, tapi belum optimal bekerjanya. Sehingga saya akan menyiapkan semua peralatan terbaiknya untuk kemudian dokter bisa menangani semua jenis permintaan terhadap penanganan kanker di Sulawesi Utara ini. Begitu juga, Tom, dengan penanganan geriatrik, istilahnya penanganan untuk orang-orang tua. Salah satunya pusat-pusat penanganan yang paling menderita pada orang tua itu gigi. Mereka kemudian tidak bisa menggigit, giginya sudah ompong, tidak bisa makan. Siapa menangani? Tidak ada alat-alat yang optimal yang kemudian bisa membantu mereka. Jadi saya akan membuat itu pusat geriatrik itu, pusat orang-orang tua, salah satunya penanganan gigi pada orang tua, orang lanjut usia, dan kemudian juga pada soal cancer center itu. Dan memang ini pelayanan pusat rujukan kesehatan itu wajib kita lakukan, untuk memenuhi standar atau indeks pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara ini pada akhirnya akan mendorong realisasi dari kawasan ekonomi khusus pariwisata. Jadi mungkin itu jadi bagian yang terintegrasi soal pelayanan kesehatan itu, Tom. Begitu. Jadi juga pusat rujukan untuk kawasan timur. Jadi masyarakat Indonesia Timur datang berobat ke sini tidak lagi harus ke Penang, Malaysia. Tidak harus lagi ke Penang. Ini kita siapkan saja alat-alatnya. Kita siapkan petugas yang kita latih. SDM-nya kita latih, dokter-dokternya kita sekolahkan, perawat-perawatnya juga kita sekolahkan, supaya kemudian akan hadir. Itu paling tahun ketiga selesai. Kita sekolahkan yang sesuai dengan 2 tahun itu. 2 tahun kita kirimkan mereka latihan atau sekolah. 2 tahun kita mereka melatih menguasai alat. Kemudian selanjutnya kita adakan alatnya, kita layani masyarakat. Jangan seperti ini, Tom. Misalnya contoh yang terjadi bahwa rumah sakit dibangun. Begitu rumah sakit dibangun, tidak ada SDM.
tidak ada ahlinya. Iya, peralatan juga. Peralatannya mungkin ada datang sedikit-sedikit, tapi tidak ada yang bisa menguasai. Betul. Tidak ada yang bisa menggunakan alat-alat itu karena tidak ada tenaganya. Tenaga ahli. Apa bedanya dengan puskesmas itu? Jadi kan sama saja dengan puskesmas. Puskesmas sekarang, saya membuat satu puskesmas di Beo itu. Itu puskesmas dengan penilaian tertinggi dari Kementerian Kesehatan kemarin saya dapatkan. Karena tempatnya bagus. Tempat rawat inapnya bagus. Tapi alat-alatnya tidak sama dengan rumah sakit. Maka Tom, yang saya sampaikan ini adalah kita harus terintegrasi, sesuaikan dengan kondisi. Hari ini saya misalnya peletakan batu. Hari ini juga saya kirimkan anak-anak itu sekolah, dokter-dokternya. Begitu tahun kedua, gedungnya selesai, saya masukkan tenaga ahlinya sudah siap. Saya masukkan alat di tahun kedua. Tahun ketiga, SDM-nya masuk, semuanya sudah selesai dan terlayani. Ready untuk melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Itu luar biasa. Memahami kisi-kisi tentang kesehatan. Kebetulan saya belajar tentang kesehatan. Jadi saya memiliki keinginan besar untuk membangun pelayanan kesehatan. Di Talaut saya membangun 3 rumah sakit sekaligus. Jadi 3 rumah sakit, mungkin satu-satunya kabupaten memiliki 3 rumah sakit umum daerah di Kabupaten Talaut. Walaupun semuanya harus disesuaikan dengan anggaran yang ada. Sehingga Tom, harapan saya kemudian satu saat nantinya masyarakat Sulawesi Utara ini betul-betul akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal karena itu tidak angan-angan. Kita sudah memiliki rumah sakit, sudah memiliki teaching hospital, sudah memiliki sekolah, kedokteran, fakultas kedokteran. Apalagi yang kurang? Kita tinggal menambah mereka latihan atau sekolah tambahan untuk penguasaan alat dan sebagainya. Maka itu akan tidak susah untuk merealisasikan yang disebut Center of Excellence. Pusat-pusat yang betul-betul diharapkan bisa menangani banyak hal. Dan itulah yang kemudian akan meningkatkan angka kebahagiaan, angka usia harapan hidup masyarakat. Itu semua seperti itu, Tom. Begitu. Oke, jadi luar biasa penjelasan panjang lebar dari Pak Eli Lasut. Yang terakhir soal kesehatan, meningkatkan usia harapan hidup. Tadi juga soal pendidikan, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga pendapatan per kapita. Yang ujung-ujungnya yang seperti pengantar tadi, harapan kami Manado Pos ketika Pak Eli Lasut ini ketika dipercayakan menjadi gubernur, selesai 5 tahun, aminkan kalau bisa 2 periode, 10 tahun depan, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index di Sulawesi Utara itu bisa seperti negara yang Pak Eli singgung tadi, yaitu Norwegia. Nomor 1 Human Development Index di dunia, Norway, Pak. Norwegia. Nah, semoga Sulawesi Utara bisa seperti masyarakat di negara-negara Skandinavia sana, ada Norway, Finland, Swedia, dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Eli, calon gubernur Sulawesi Utara. Selamat bertarung untuk Pilkada serentak November 2024. Semoga ketika dipercayakan menjadi gubernur nanti, visi tadi yang dijelaskan oleh Pak Eli itu bisa diterapkan dan semuanya muaranya untuk memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua, masyarakat Sulawesi Utara, M People, terima kasih. Terima kasih, Pak.